adik-adik, selamat pagi. Mari kita mulai ibadah kita dengan menyanyikan lagu Janjimu Seperti Fajar. Kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah membangunkan kami pada hari ini. Sekarang kami mau ibadah. Tuhan tolong berkati kami meskipun online, agar kami tetap bisa beribadah dengan fokus ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong sertai ibadah kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, tahu gak Tuhan Yesus itu pernah membasuh kaki murid-muridnya loh. Tuhan Yesus itu sangat sayang sama kita. Benar, Tuhan Yesus itu sangat-sangat sayang sama kita. Makanya kita juga harus sayang sama Tuhan Yesus. Yuk kita bangkit berdiri, kita nyanyikan I Love You Jesus. Down in my heart, talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Sekali lagi. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan firman Tuhan ku dengar. Adik-adik boleh duduk ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus
Orang-orang Israel yang datang ke Mesir beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru. Maka Allah melihat orang Israel itu, dan Allah memperhatikan mereka. Musa, Musa, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, Bukankah aku akan menyertai engkau? Pergilah, aku akan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Kemudian Musa memberitahukan kepada Harun segala firman Tuhan yang disuruhkannya dan segala tanda mujizat yang diperintahkannya kepadanya untuk dibuat. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun. Demikianlah diperbuat Musa dan Harun seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya. Siapakah Tuhan itu? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati. Ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat. diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil, dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Katak-katak itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya katak-katak itu daripada aku dan daripada rakyatku. Maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, "Inilah tangan Allah
Tetapi hati Firaun berkeras, dan ia tidak mau mendengarkan mereka. Beginilah firman Tuhan. Jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau. Maka datanglah banyak-banyak pikat ke dalam istana Firaun dan ke seluruh tanah Mesir. Lalu kata Firaun, Baik, aku akan membiarkan kamu pergi. pikat itu dijauhkannya dari Firaun. Seekor pun tidak ada yang tinggal. Tetapi sekali ini pun Firaun tetap berkeras hati. Ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Beginilah firman Tuhan. Jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang akan kena tulah Tuhan, kena penyakit sampar yang dahsyat. Keesokan harinya, segala ternak orang Mesir itu mati, tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tetapi Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Lalu mereka mengambil jelaga dari dapur peleburan dan berdiri di depan Firaun. Kemudian Musa menghamburkannya ke udara, maka terjadilah barah yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga ia tidak mendengarkan mereka. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan guruh dan hujan es, dan api pun menyambar ke bumi, dari manusia sampai binatang, timpa binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Di seluruh tanah Mesir, hanya tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Lalu Firaun berkata kepada mereka, Aku telah berdosa sekali ini. Tuhan itu yang benar. Maka aku akan membiarkan kamu pergi. Tidak usah kamu tinggal lebih lama lagi. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa hujan telah berhenti, berkeraslah hati Firaun sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir, dan Tuhan mendatangkan angin timur melintasi negeri itu, membawa belalang. Datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir, memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah dan segala buah-buahan pada pohon-pohon sangat banyak. Aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu. Ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja. Lalu keluarlah Musa meninggalkan Firaun dan berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan membuat angin bertiup dari jurusan sebaliknya, yakni angin barat yang sangat kencang, yang membawa belalang itu dan melemparkannya ke dalam laut Teberau. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga tidak mau membiarkan orang Israel pergi. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya. Pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Dia tidak mau membiarkan mereka pergi. Berkatalah Musa, Beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam, aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati, juga segala anak sulung hewan. Supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel.
Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi." Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan beserta segala anak sulung hewan. Dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama-sama semua pegawainya dan semua orang Mesir. Dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, Bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Kira-kira 600.000 orang laki-laki, banyak ternak kambing domba dan lembu sapi. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Dan tepat pada hari itu juga, Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Pagi adik-adik, gimana kabarnya? Saya harap semua sehat semua ya. Senang sekali pada pagi hari ini bisa kembali berjumpa sama adik-adik, walaupun belum bisa berjumpa secara langsung, tapi puji Tuhan masih diberi kesempatan untuk bisa beribadah bersama adik-adik. Nah adik-adik, tadi sudah melihat video firman Tuhan tentang Musa ya, 10 tulah di Mesir. Nah adik-adik, dari video firman Tuhan tadi cukup jelas ya, menceritakan tentang kuasa Tuhan untuk bangsa Israel yang dikasihinya sebagai bangsa pilihan, dan keadilan Tuhan untuk bangsa Mesir. Nah adik-adik, saya mau bahas sekilas ya, bermula dari zaman Yusuf dan keluarga besarnya yang datang ke Mesir. Nah kemudian semakin bertambah banyaklah bangsa Israel yang ada di Mesir. Nah, kemudian sampai Yusuf dan keluarga besarnya sudah tiada, tapi terus keturunan bangsa Israel yang ada di Mesir semakin bertambah banyak, dan sampai raja yang berkuasa di Mesir pun, Raja Firaun, raja yang sangat kejam, tidak mengenal Tuhan Yesus. Nah, akhirnya melihat bangsa Israel yang terus semakin bertambah banyak, Raja Firaun ini sangat kesal ya, sampai akhirnya dia memerintahkan untuk membunuh anak orang Israel, terutama bayi laki-laki. Nah adik-adik, tapi Tuhan Yesus tidak tinggal diam. Tuhan Yesus mengasihi bangsa atau umat pilihannya, yaitu bangsa Israel. Tuhan Yesus kemudian memerintahkan Musa untuk menghadap ke Raja Firaun.
meminta izin agar seluruh bangsa Israel yang ada di bangsa Mesir itu bisa keluar dari tanah Mesir, meninggalkan Mesir. Nah, akhirnya Musa pun pergi bersama kakaknya Harun menghadap ke Raja Firaun. Nah, tetapi adik-adik, seperti dari firman Tuhan tadi, Raja Firaun tidak mengizinkan. Raja Firaun berkeras hati. Nah, kemudian Tuhan Yesus pun menyatakan keadilannya dengan memberikan 10 tulah lewat Musa. Masih ingat adik-adik? Tadi ada tulah apa aja? Yang pertama, air menjadi darah. Terus yang kedua, katak. Yang ketiga, ya nyamuk. Terus tuh lalat pikat, penyakit sampar pada ternak, yang ternak-ternak bangsa Mesir. Tapi tetap Raja Firaun mengeraskan hati, tidak mengizinkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, terus dilanjutkan sampai tulah ke-6. Apa adik-adik? Barah, hujan es, belalang, gelap gulita, sampai puncaknya tulah yang ke-10, yaitu anak sulung mati, anak sulung bangsa Mesir. Nah, kemudian akhirnya bangsa Mesir ini sangat kesusahan, dan akhirnya Raja Firaun mengizinkanlah Musa dan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa Tuhan itu sangat berkuasa. Tuhan menyatakan kuasanya bukan hanya kepada orang percaya saja, tapi kepada orang yang tidak percaya pada Tuhan pun Tuhan menyatakan kuasanya. Tapi Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada orang yang tinggal atau hidup di dalam Tuhan. Tetapi Tuhan menyatakan keadilannya kepada orang yang tidak percaya pada Tuhan, seperti kepada Raja Firaun dan bangsa Mesir ini. Nah, adik-adik, kalau saya tidak akan panjang lebar lagi, jadi adik-adik, kiranya dari firman Tuhan ini adik-adik semakin mengerti dan semakin taat kepada firman Tuhan, karena Tuhan Yesus itu begitu sayang sama kita, terutama kalau kita hidup dan tinggal di dalam Tuhan. Seperti kita mau terus berdoa kepada Tuhan, terus berharap, bersandar pada Tuhan, belajar firman Tuhan, rajin beribadah, itu yang Tuhan harapkan. Maka Tuhan pun pasti akan selalu menjagai kita, mengasihi kita. Nah, adik-adik, dari ulasan firman Tuhan ini, saya juga mau bacakan ayat hafalannya. Mazmur 62 ayat 2 sampai 3. Kita buka ya. Lalu saya mau bacain buat adik-adik ayat hafalannya. Lalu saya ulangi dari Mazmur 62 ayat 2 sampai 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, dan daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Oke. Nah, sekarang saya mau ajak adik-adik semua kita masuk dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat ibadah pada pagi hari ini. Kami terus diingatkan akan kasih dan kuasa Tuhan kepada kami, khususnya kami orang yang hidup di dalam Tuhan. Tuhan selalu sayang kepada kami, dan Tuhan pun tidak tinggal diam untuk orang-orang yang tidak percaya di dalam Tuhan. Tuhan pun bisa menyatakan keadilannya. Terima kasih Tuhan, ajak kami untuk selalu rajin beribadah, rajin berdoa, dan hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada hari Minggu ini sampai di sini. Kita ketemu minggu depan yang mungkin masih secara online ya. Oke, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.